Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfina Mazaya Nabila dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Islam dan Budaya yang mengangkat tema Islam dan Kemajuan Umat mempertimbangkan kemajuan beragam budaya dan agama di Indonesia tersebar luas. Hal ini menjadikan ciri khas bangsa kita yang sangat menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana masyarakat di Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk dan multikultural. Apa sih multikultural itu? Multikultural itu istilah untuk memahami atau memandang suatu perbedaan yang berada di sekitar kita, seperti perbedaan kebudayaan, perbedaan agama, perbedaan ras, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Tetapi kita tidak pernah membedakan antara agama, ras, dan sebagainya, karena masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Masyarakat Indonesia memiliki identitas sebagai sebuah bangsa yang majemuk, yang dalam kepusparagamanya telah membentuk diri menjadi satu kesatuan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka dari itu masyarakat hingga saat ini menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, karena kita saling menghargai perbedaan meskipun berasal dari daerah yang berbeda atau kebudayaan yang berbeda, tetapi kita tidak pernah membeda-bedakan dan tidak pernah merendahkan budaya lain. Kita saling menghormati dan menghargai. Membahas tentang keberagaman yang mewarnai negeri kita ini, mari kita simak apa sih yang dimaksud dengan kemajuan umat itu, dan mari menelisik lebih lanjut bagaimana pandangan Islam dalam hal ini. Menurut pandangan agama Islam, keberagaman atau yang biasa disebut dengan istilah at-ta'ududiyah merupakan salah satu keharusan dalam kehidupan. Bahkan keberagaman ini adalah termasuk tujuan dari agama Islam itu sendiri, dan ini adalah termasuk sunatullah. Agama Islam adalah agama yang mencintai kedamaian dan sangat membenci kerusuhan. Agama Islam sangat mencintai, menghormati atau menghargai, meskipun hal itu adalah berbeda dengan kita. Jadi agama Islam ini rahmatan lil alamin ya, yang dibawa Nabi untuk menaungi segala perbedaan yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat menyebutkan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa lagi bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maksud dari ayat ini itu apa? Ayat ini menjelaskan tentang keberagaman manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah, meliputi jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, suku yang berbeda, bangsa yang berbeda-beda. Kita berbeda-beda, tetapi dalam keragaman itu Allah tidak menginginkan manusia tidak saling mengenal, tetapi Allah menyuruh untuk manusia saling mengenal dan saling menghargai perbedaan satu sama lain, atau bahkan saling belajar dan bertukar ilmu atau pengetahuan atas apa yang pernah dimiliki atau yang tidak dimiliki satu sama lain. Karena itu Allah mewajibkan untuk saling mengenal agar kita lebih mengetahui lebih banyak. Kita sungguh tidak ada kelebihan pada masing-masing perbedaan itu sendiri, kecuali atas dasar ketakwaan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi intinya Allah menjadikan perbedaan di dalam diri manusia itu untuk manusia itu saling menghargai atau saling memahami dan tidak membeda-bedakan atau tidak melihat perbedaan di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tetapi manusia dapat mengambil hikmah atau belajar dari satu sama lain apa yang tidak diketahuinya.
Allah tidak hanya menciptakan keberagaman itu pada diri manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membuat keberagaman itu pada seluruh makhluk ciptaannya. Ini tidak lain adalah untuk menciptakan keharmonisan bagi kehidupan seluruh alam. Jadi maksudnya apa? Dalam bahasa lainnya, umat manusia diperintahkan Allah untuk saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Jadi karena perbedaan ini adalah sifat pembawaan dari dasar manusia. Karena ketika Allah menciptakan makhluk, Allah sudah menitipkan perbedaan di antara kita. Jadi untuk belajar lebih banyak dan memahami antara manusia satu dengan manusia yang lain. Di sini adalah letak tata nilai universalnya terletak pada manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang memiliki kesamaan dan perbedaan. Dalam perspektif Islam, kemajemukan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemajemukan dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah kemajemukan yang dipraktekkan oleh baginda Nabi, dan yang terakhir adalah kemajemukan dalam pemikiran Islam dan politik Islam. Di dalam kemajemukan Al-Quran mengingatkan bahwa adanya perbedaan-perbedaan di antara umat manusia adalah bertujuan sebagai saling mengenal, saling menghormati, dan saling menghargai. Di Al-Quran juga ditegaskan dan diberikan petunjuk bahwa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita atau menyikapi perbedaan agama adalah dengan berprinsip kepada bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Bahkan urusan agama itu tidak dapat dipaksa. Nabi Muhammad pun tidak dapat memaksakan seseorang untuk menjadi seorang mukmin. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kemungkinan dijaminnya keselamatan bagi pemeluk agama lain bisa diperoleh melalui agama lain dengan memenuhi beberapa kriteria. Tidak hanya harus Islam, maka dari itu kita diajarkan untuk tidak menghakimi perbedaan di antara kita, apalagi perbedaan keyakinan dalam agama. Dan juga Al-Quran mengajarkan kepada orang yang beriman agar tidak menghina atau mengolok mereka dan memiliki stigma negatif terhadap golongan atau kelompok yang berbeda keyakinan dengan kita. Kemajemukan yang kedua adalah kemajemukan di mana yang dipraktekkan oleh baginda Nabi pada konteks terjadinya penerapan Piagam Madinah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad dipercaya untuk memimpin masyarakat Madinah, di mana masyarakat Madinah ini adalah masyarakat yang plural. Jadi mereka berbeda-beda suku dan agama, tetapi Nabi menyatukan mereka dengan menerapkan prinsip yang sangat menguntungkan bagi kaum Arab. Jadi Nabi pada saat itu adalah menyatukan kaum Arab dengan terjadinya Piagam Madinah ini. Jadi ketika Piagam Madinah ini diputuskan, Nabi memberikan teladan tentang keadilan dan toleransi yang sangat tinggi atau yang sangat luar biasa bagi pola hubungan masyarakat yang pluralistik di zaman yang modern seperti saat ini. Disebutkan bahwa semua pemeluk Islam meskipun berasal dari berbagai suku yang berbeda, tetapi tetap berprinsip kepada nilai-nilai kebaikan seperti bertetangga baik, menolong satu sama lain dalam menghadapi musuh bersama, dan membela mereka yang teraniaya. Masih banyak lagi, terutama dalam menasihati dan menghormati satu sama lain meskipun berbeda-beda. Piagam Madinah ini juga memberikan hak yang setara terhadap warga negara Muslim dan non-Muslim. Mereka sama-sama terikat untuk mempertahankan dan membela negara. Yang terakhir adalah kemajemukan dalam pemikiran Islam dan politik Islam. Kemajemukan dalam pemikiran Islam diwarnai dengan banyaknya aliran-aliran yang masuk seperti aliran teologi, aliran fikih, dan hukum-hukum Islam, aliran filsafat atau aliran mistik, dan juga aliran yang politik. Banyaknya aliran pemikiran yang muncul dalam Islam ini di samping karena Nabi mendorong umat Islam untuk terus relevan terhadap perkembangan zaman. Jadi tidak berpatok kepada seperti zaman Nabi saja, tetapi Nabi menginginkan umat Islam untuk terus berijtihad untuk menangkap apa yang terkandung dalam pesan kitab suci agar senantiasa mengikuti perkembangan zaman atau relevan terhadap perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Juga karena Nabi sendiri memandang positif tentang perbedaan pendapat. Seperti yang disabdakan oleh beliau adalah al-ikhtilafu ummati rahmati. Jadi perbedaan pendapat di kalangan umat beliau adalah rahmat.
dalam politik Islam atau berkenaan dengan politik Islam ini, ulama sepakat bahwa umat Islam mesti terikat dengan syariat-syariat Islam atau norma-norma yang terkandung dalam syariat Islam. Akan tetapi sejak awal ulama tidak sepakat untuk mewajibkan pendirian negara atau pemerintahan Islam, karena pendapat ini bertolak belakang kepada pertanyaan apakah dalam melaksanakan norma-norma syariat umat Islam harus tergantung kepada wujud negara atau pemerintahan Islam, padahal mereka yang yakin bahwa syariat Islam ini bisa dijalankan di mana saja, atau umat Islam bisa menjalankan syariat agamanya di negara mana saja selama negara itu memberikan perlindungan bagi warganya untuk mengekspresikan keyakinan beragama. Jadi tidak harus kita bersyariat kepada negara yang berdasar Islam atau pemerintahan Islam, tetapi tergantung kepada keyakinan kita untuk menjalankan keyakinan Islam dimanapun negaranya, asalkan negara itu menjamin keselamatan atau memperbolehkan dalam perbedaan keagamaan. Jadi selain norma agama yang dijalankan atas dasar keyakinan atau kesadaran, syariat Islam bisa dijalankan tanpa perlu adanya kekuatan luar atau paksaan dari negara. Dan yang selanjutnya adalah pengaruh positif dan negatif dari kemajemukan. Pengaruh positifnya adalah ketika kita menghargai atau menghormati perbedaan satu sama lain, maka yang terjadi adalah kerukunan atau keharmonisan dalam bermasyarakat. Jadi kita tidak membeda-bedakan, maka dari itu terjalinlah hubungan ukhuwah Islamiyah yang baik, seperti menghargai mereka yang berbeda pendapat dengan kita, maka tali silaturahmi akan tetap terjaga meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua adalah munculnya rasa kesatuan dan persatuan, di mana masyarakat Indonesia ini kan banyak terdapat perbedaan satu sama lain, terutama agama, ras, bangsa, suku, budaya, bahkan budaya ya yang banyaknya di masyarakat sekitar kita. Tetapi ketika kita menghargai atau menghormati perbedaan yang ada, atau kita mengambil nilai-nilai positif dari perbedaan itu, kita bisa belajar lebih baik apa ya nilai positif yang terdapat di dalam perbedaan itu. Seperti ketika kita menghargai budaya, apa budaya yang kita tidak tahu atau budaya yang baik yang mereka terapkan, itu bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Jadi ketika banyaknya perbedaan di masyarakat Indonesia yang tersebar luas dan perbedaannya bermacam-macam, maka ketika kita menghargai atau saling menghormati satu sama lain dalam bermasyarakat, kita dapat memunculkan rasa cinta tanah air. Jadi ketika kita memahami budaya satu dan budaya yang lain, seperti kita dapat menselaraskan budaya itu atau menyatukan belajar banyak dari budaya itu dan menghasilkan kita cinta pada tanah air, seperti itu. Lalu dampak negatifnya apa saja kalau kita tidak dapat menghargai perbedaan atau tidak menghormati perbedaan yang ada di antara kita? Maka yang terjadi adalah munculnya konflik antar masyarakat. Jadi ketika kita berkeyakinan teguh, maksudnya tidak menghargai budaya yang lain, maka yang terjadi adalah konflik antara kita dan orang yang berbeda budaya dengan kita. Yang kedua adalah nantinya akan mengunggulkan budaya sendiri dan tidak menghargai budaya lain, atau tidak menghormati, bahkan juga bisa merendahkan. Jadi ketika kita tidak menjadi masyarakat yang majemuk, ketika kita memandang budaya kita terlalu mengunggulkan budaya kita dan tidak dapat melihat budaya orang lain, maka yang terjadi adalah kita mengunggulkan budaya sendiri dan bisa jadi merendahkan budaya yang lain. Jadi tidak boleh kita bersikap seperti ini, karena sangat meresahkan bagi masyarakat yang lain. Justru terjadinya perbedaan ini adalah kita
belajar banyak tentang budaya-budaya. Yang ketiga adalah terjadinya perpecahan akibat adanya suatu terjadinya perpecahan akibat adanya suatu perbedaan. Misalkan karena agama, ketika kita berbeda pendapat dengan agama lain, maksudnya ketika kita tidak berunding, maka kita dalam masyarakat yang berbeda agama ini akan terjadi perpecahan. Seharusnya sikap yang kita lakukan adalah bermusyawarah, diambil mana yang baik atau sekiranya mana yang membawa dampak positif bagi keduanya. Tidak melulu kita harus menuruti agama Islam, tetapi kita juga memandang pendapat agama lain. Misalkan pendapat itu baik, maka mengapa tidak untuk mengambil perbedaan tersebut untuk suatu kebaikan. Dalam pembahasan kemajemukan ini sangat luas pembahasannya, tetapi dari sini kita dapat simpulkan atau poin-poin pentingnya adalah Islam sangat menghargai perbedaan. Bahkan kata Nabi al-ikhtilafu ummati rahmati, itu benar adanya. Nabi tidak memaksakan kehendak terhadap mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi diwajibkannya kita untuk relevan terhadap perkembangan zaman dan menghargai atau menghormati perbedaan yang diantara kita. Tujuannya apa? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali terdapat kesalahan kata atau mungkin tidak memahamkan, tetapi semoga penjelasan saya setidaknya ada yang bermanfaat. Tiada gading yang tak retak, manusia tidak semua sempurna, bahkan saya jauh dari kata sempurna dan masih banyak salah. Jadi ketika kalian ada ilmu baru, mungkin bisa nanti di-sharing ke saya apa yang seperti itu mungkin teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.